Pada awal abad ke-20, Tanah Jawa bukan sekadar ladang pertanian atau pusat kekuasaan kolonial. Ia adalah tanah yang bergolak, berdenyut oleh kesadaran baru, oleh rakyat yang mulai merumuskan suaranya. Di tengah penjajahan yang menindas, lahirlah satu gerakan yang mengubah wajah perlawanan rakyat. Sarekat Islam. Sarekat Islam bukan muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari keresahan pedagang batik di Surakarta yang diperas oleh pedagang Cina dan dihimpit oleh kebijakan kolonial. Tahun 1911, seorang tokoh karismatik bernama Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo. Tapi yang awalnya adalah asosiasi dagang, segera menjelma menjadi kekuatan sosial dan politik yang luar biasa. Pada 1912, dengan dorongan pemikiran progresif dari Cokro Aminoto, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. Ini bukan sekadar perubahan nama, ini adalah perubahan arah perjuangan. Dari koperasi dagang menjadi wadah perlawanan rakyat. Dari membela kepentingan ekonomi pribumi, menjadi lokomotif kesadaran politik bangsa. Sarekat Islam menyebar cepat. Dalam waktu singkat, anggotanya menjangkau puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat, dari petani, buruh, hingga santri dan guru. Di desa-desa Jawa, nama Sarekat Islam menjadi semacam mantra harapan. Mereka tak hanya bicara soal harga kain atau persaingan pasar. Mereka bicara tentang keadilan, hak hidup, dan kebebasan dari penindasan kolonial. Organisasi ini unik. Ia memadukan kekuatan agama Islam sebagai identitas bersama dengan semangat keadilan sosial. Inilah yang membuatnya begitu kuat dan diterima luas. Dalam rapat-rapat umum, para orator Sarekat Islam membakar semangat massa, menyampaikan pidato dalam bahasa Jawa dan Melayu yang membumi, mengajak rakyat untuk sadar dan bersatu. Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak mencatat bagaimana Sarekat Islam menjadi panggung bagi munculnya pemimpin-pemimpin revolusioner. Nama-nama seperti Cokro Aminoto, H.O.S. Djipto Mangoengkwesoemo, dan Semaun muncul dari kawah gerakan ini. Tapi di balik popularitasnya, Sarekat Islam juga menghadapi tantangan besar. Pemerintah kolonial mulai cemas. Mereka mengawasi, menginterogasi, bahkan memecah organisasi ini dari dalam. Tahun 1917 menjadi titik penting. Di saat Sarekat Islam semakin kuat, muncul perbedaan pandangan antara kelompok moderat dan radikal. Kelompok radikal yang dipimpin Semaun mulai menanamkan ide-ide sosialisme dan komunisme ke dalam tubuh organisasi. Perpecahan pun tak terelakkan, namun meski terbelah, warisan Sarekat Islam tak bisa dihapus begitu saja. Ia membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lain, dari Partai Komunis Indonesia hingga Partai Sarekat Islam Indonesia. Bahkan, di masa kemerdekaan, spirit Sarekat Islam tetap hidup dalam semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Lebih dari sekadar organisasi, Sarekat Islam adalah simbol. Simbol bahwa rakyat kecil bisa bersatu, bahwa agama bisa menjadi kekuatan pembebas, bukan alat penindas, bahwa di tengah penindasan selalu ada bara perlawanan yang menyala, menunggu ditiup oleh keberanian dan harapan. Dan dari situlah zaman mulai bergerak.